Allah jelaskan Bapak Ibu, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkurah. Bukankah telah datang kepada manusia, kepada insan, satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa ada satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut? Karena ketika itu namanya alam, namanya ruang dan waktu belum ada. Kalaulah alam, ruang dan waktu belum ada, maka ketika itu tak pernah bisa kita menyebutnya. Ya. Aras, luh, kursi, mahfuz ketika itu juga belum ada. Nur juga belum ada. Tuhan yang bernama dengan Allah-nya juga belum ada. Jadi yang ada itu adalah wujud yang si maha ada. Wujud yang si maha ada itu juga belum ada dalam penyebutannya. Tak bisa Bapak Ibu analisa di situ. Tak bisa kita utarakan di situ. Ketika kita tidak bisa menyebutnya, tak bisa menganalisanya, tak bisa kita menguraikannya dengan kata-kata. Karena alam dan diri kita tidak pernah ada. Maka yang membuat kita heran, yang membuat kita bingung, itu yang Tuhan itu. Jadi Tuhan itu nggak bisa kita sebut, nggak bisa kita uraikan, nggak bisa kita jabarkan. Itulah yang membuat kita heran, membuat kita itu bingung. Itu yang dikatakan namanya dengan Tuhan, nggak bisa disebut. Kenapa? Karena ia berada dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Kalaulah dirinya dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa, dalam keadaan tiada, apa yang bisa kita sebut di situ? Karena dirinya betul-betul adalah batin. Bagaimana Bapak Ibu memahami bahwa dirinya itu yang batin? Diri yang batin inilah yang Ustadz katakan Bapak Ibu. Nih, diri yang batin itu yang Ustadz katakan namanya diri yang kosong, diri yang hampa, diri yang tiada. Diri yang kosong, hampa, dan tiada bukan berarti dia tidak ada. Nah, lihat maminya. Bukan berarti dia tidak ada. Dia ada, dia wujud, dia nyata. Tapi wujud nyata dan terangnya itu tidak bisa diutarakan, tidak bisa disebut dan dianalisa. Itu disebabkan karena dirinya itu masih dalam keadaan batin. Karena dirinya itu adalah batin, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diungkapkan, diuraikan dan dijelaskan. Diri yang batin yang tidak bisa diuraikan dan dijelaskan yang membuat kita ini heran, tercengang-cengang, itulah yang dikatakan namanya dengan Tuhan. Karena itu adalah Tuhan. Karena dia tidak bisa disebut, maka dikatakanlah nama dirinya itu dengan Allah. Nah, lihat, nama dirinya itu disebut Allah. Jadi Allah itu bukan lafaz, Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan tulisan. Kalau Allah bukan huruf, bukan lafaz dan bukan tulisan, lalu siapa Allah itu? Allah itu nama daripada dirinya. Dirinya itu yang dikatakan Tuhan, nama diri Tuhan itu adalah Allah. Maka jangan Bapak Ibu sampai bertuhan kepada lafaz Allah. Jangan sampai Bapak Ibu bertuhan kepada huruf dan tulisan Allah. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku
Dia mengaku mengenal aku, dia mengaku menyembah aku, dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang dikenalnya, yang diingatnya bukan aku, tapi yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Padahal aku bukanlah berbentuk huruf, lafaz, dan tulisan. Jadi kalau Allah itu bukan berupa lafaz, huruf, dan tulisan, lalu Allah itu ini adalah namanya, nama daripada diri Tuhan itu. Sedangkan diri Tuhan itu nih yang nggak bisa disebut. Yang tak bisa disebut itulah yang dikatakan Allah itu. Jadi bukan lafaz, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mengambil pahamnya, ya, kalau disebut, kalau dijelaskan, kalau diutarakan, dia bersifat. Namun sebenarnya dirinya itu tidak bersifat. Kalau disebut Allah, maka dia bersifat. Kenapa dia bersifat? Karena menjelaskannya. Kenapa dia bersifat? Karena kita menceritakannya. Walaupun kita menjelaskannya, menceritakannya, dia bersifat, namun hakikat diri yang kita jelaskan itu tiadalah bersifat. Lalu bagaimana supaya dirinya itu tidak bersifat? Tentu jangan dijelaskan, jangan diceritakan, jangan disebut, tidak bersifat dia. Kalau tidak dijelaskan, lalu dia tidak bersifat, dari mana Bapak Ibu bisa paham dan mengenal tentang dirinya kalau dia itu tiada bersifat? Makanya baru kita bisa menjelaskan akan dirinya ketika dia itu telah bersifat, namun hakikat dirinya bukanlah bersifat. Karena dirinya yang ini, Bapak Ibu, ya, itu yang nggak bisa diceritakan itu, ya, nggak bisa diuraikan tuh. Yang bisa diceritakan, yang bisa diuraikan itu setelah dia bersifat. Ya. Nah, ketika dia bersifat, dengan sifat itulah kita bisa menghantarkan makna yang sebenarnya tentang rahasia dirinya. Disinilah letaknya para ulama, orang-orang kasab, orang-orang arif billah, selalu menghantarkan paham supaya kita mampu membaca makna yang tersirat di balik kata yang keluar itu. Apa kata mereka? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan kita, apa yang keluar daripada mulut kita, apa yang terlontar daripada bibir kita, itu hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan hanya sekedar memahami apa yang diutarakan, apa yang disampaikan. Jangan hanya sebatas mendengarkan apa yang diutarakan, tapi ambillah makna yang tersirat di balik kata-kata yang diutarakan dan disampaikan itu. Karena kata-kata yang diutarakan itu, kalimat yang disampaikan itu sebenarnya menghantarkan pemahaman kita kepada makna yang sebenarnya dari apa yang kita sebut itu yang sesungguhnya. Makanya dia bersifat, karena kita menceritakannya. Namun hakikatnya dia tiada bersifat. Kalau dia tiada bersifat, maka di situ letaknya itu batin. Dia dalam keadaan kosong, hampa dan tiada. Tidak bisa kita menjelaskan, bisa pula kita menceritakannya. Makom inilah yang dikatakan namanya makom ghaibul ghuyub. Kunizat, kuni bil kuni. Yang dikatakan namanya zatul bihal, wujud mutlak dan wujud hakiki, atau namanya hu. Hu itu hanya dirinya semata-mata yang ada, Bapak Ibu. Namun dia ada, namun dia wujud. Kata-kata wujud tuh itu namanya sifat tuh. Kata wujud, lafaz wujud itu sifat.
Namun makna hakikat daripada wujud itu yang sebenarnya akan dirinya. Nah, jadi jangan Bapak Ibu terpana ya memandang lafaz wujud ini. Nah, kalau lafaz wujud itu sifat namanya nih Bapak Ibu, dia sifat. Namun secara makna hakikatnya yang wujud itu yang dirinya, bukan sifat wujud itu, bukan kata-kata wujud itu yang saya maksud. Makna hakikat daripada wujud itu yang dirinya sebenarnya. Jadi secara lafaz wujud itu adalah sifat, secara makna hakikat yang wujud itulah yang sebenarnya dirinya. Kalaulah yang wujud itu yang sebenar dirinya, yang mana yang wujud itu yang sebenar dirinya? Inilah dia Bapak Ibunya. Yang tak bisa disebut tuh lam yakun syai'an mazkura. Ini dia. Makanya orang yang telah sampai pada makom Tuhan, disitulah duduknya itu adalah diam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai makomnya pada makom Tuhan, ya, maka Bapak Ibu itu adalah diam. Diam itulah ma'rifatnya Bapak Ibu yang sebenarnya. Jadi ma'rifatnya seseorang, ma'rifatnya insan itu duduknya pada makom diam. Apa sebabnya ma'rifatnya orang yang telah ma'rifat mengenal Allah itu duduknya pada makom diam? Karena memang Allah itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan. Sebab kalau diceritakan juga Bapak Ibu sudah jelas yang Tuhan itu yang mana, lain disebut, lain pula nanti ditunjuk. Ya. Cobalah Bapak Ibu sebut namanya papan tulis. Coba sebut Bapak Ibu papan tulis. Nah, yang ditunjuk yang mana yang papan tulis ini? Kan lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Coba sebut ini apa namanya ini? Meja. Meja. Ustaz tunjuk yang ini. Bukan. Yang mana? Kan ini kayu. Tunjuk ini. Ini kayu. Jadi barang yang sudah jelas, barang yang sudah nyata, yang mana Bapak Ibu sudah paham yang mana dikatakan namanya meja, maka cukup diam saja Bapak Ibu. Jangan dijelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan juga, makin dijelaskan, makin tidak jelas dia wujud bendanya itu. Kenapa? Lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Untuk mengenal dan memahami akan hakikat rahasia diri Allah itu, setelah Bapak Ibu duduk pada makam Tuhan, bahwa Tuhan yang bernama Allah itu adalah segala yang wujud, segala yang nyata. Kalaulah Tuhan itu segala yang wujud, segala yang nyata, maka segala yang wujud dan segala yang nyata itu, itulah nyatanya Allah itu. Ketika itu tak boleh Bapak Ibu menyebut-nyebutnya, sebab lain disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Disitulah Rasul memberikan pemahaman kepada kita. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu adalah segala yang wujud, Allah itu segala yang nyata, maka segala yang nyata, segala yang wujud, itulah dia. Ketika itu kalla lisanahu. Ketika itu keluh lidah Bapak Ibu. Keluh lidah itu tidak bisa Bapak Ibu lagi menjelaskannya. Ini yang Ustaz katakan kata yang tiada terkatakan, kata yang tiada bisa disebut dan diutarakan. Akal pikir tak mampu lagi mencerna dan menganalisanya. Kenapa tidak mampu lagi mencerna dan menganalisanya? Karena dirinya sudah betul-betul nyata, senyata-nyatanya, terang seterang-terangnya. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah alam ini nyata,
Diri kita ini juga nyata. Maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya dirimu dan nyatanya alam ini. Kenapa Allah itu lebih nyata lagi daripada alam dan pada diri kita ini? Karena alam dan diri kita ini, inilah nyatanya akan dirinya. Kenapa alam dan diri Bapak Ibu inilah nyatanya akan dirinya? Karena tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya. Tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya. Kenapa tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya? Karena dirinya lah yang dikatakan diri yang awal. Dirinya ini adalah diri yang awal. Awal yang tidak ada ujungnya. Awal yang tidak ada permulaannya. Dan dia juga lah yang dikatakan diri yang akhir. Akhir yang tidak ada pangkalnya, akhir yang tidak ada kesudahannya. Dan dia pula lah diri yang zohir. Zohir tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan dirinya itu. Dan dia pula lah diri yang batin, tiada tersembunyi. Karena segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya diri yang batin itu yang sebenar-benarnya. Inilah maknanya. Tidak ada alam selain daripada dirinya. Tidak ada sesuatu selain daripada dirinya. Apa Allah katakan kepada kita ini? Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu halikun. Yang dikatakan sesuatu itu Bapak Ibu adalah langit dan bumi isi di antara keduanya. Mulai dari alam yang besar, makro, sampai kepada alam yang kecil, yang mikro. Mulai daripada alam yang nyata sampai kepada alam yang gaib dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu yang disebut namanya dengan syai'un, itu sesuatu. Namun hakikatnya segala yang wujud, segala yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu hakikat yang sebenar-benarnya itu adalah hapus tiada. Tak pernah ada. Kapan tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu ada, sejak Allah itu nyata. Sejak itulah alam dan sesuatu tidak pernah ada. Kalau alam dan sesuatu tidak pernah ada, lalu siapa yang ada? Siapa yang wujud? Dan siapa yang nyata? Yang ada, yang wujud dan yang nyata, illa wajahahu. Yang ada hanyalah zat semata-mata. Zat itu artinya dirinya. Yang dirinya itu yang niha, yang tak bisa disebut. Dirinya itu adalah diri yang tiada. Dirinya itu adalah diri yang hampa. Diri yang tiada, diri yang hampa, itulah yang dikatakan wujud yang sebenar ada. Itu yang disebut Tuhan, namanya Allah. Jadi Allah itu nama yang tidak pernah bisa disebut. Allah itu nama yang tidak pernah bisa kita mengungkapkannya. Tidak bisa kita menguraikannya. Karena bukan nama Allah itu yang dirinya. Allah itu menghantarkan kepada wujud nama daripada dirinya itu yang sebenarnya. Jadi bukan lafaz Allah itu yang dirinya, Bapak Ibu. Lafaz Allah itu untuk menghantarkan pemahaman kepada kita bahwa itulah nama daripada dirinya yang sebenarnya.
Namun dirinya yang sebenarnya tak bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut? Karena dia dalam keadaan nih batin tuh. Dikatakan batin. Kalau kita kaji lagi, dirinya bukan batin, dirinya itu di balik yang batin tuh. Apa di balik yang batin, Bapak Ibu? Apa Daniel di balik yang batin? Hah? Apa? Nah, di balik yang batin, kuni bil kuni, kosong dalam ketiadaan. Kuni bil kuni. Nah, kuni bil kuni itu kosong dalam ketiadaan. Sebenarnya Daniel, diri Allah itu bukan kuni bil kuni, tapi di balik kuni bil kuni itu. Kalaulah di balik kuni bil kuni itu yang dikatakan namanya kosong dalam ketiadaan. Sebenarnya diri Allah itu bukan kosong dalam ketiadaan. Diri Allah itu di sebalik kosong dalam ketiadaan itu. Apa tuh? Khalifah, kosong di balik ketiadaan itu apa lagi itu? Diri Allah itu tidak bisa disebut. Namun ingat Khalifah, diri Allah itu bukan tidak bisa disebut, tapi diri Allah itu sebenarnya adalah di balik kata-kata yang tidak bisa disebut itu. Tak bisa disebut lagi. Sebab kalau disebut dia bersifat. Padahal dia itu tidak bersifat. Walaupun dirinya bukan bersifat, namun sifat itu untuk menghantarkan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu adalah tidak pernah bisa disebut. Karena dia tidak bisa disebut, maka disebutlah namanya dengan Allah. Paham Bapak Ibu tuh? Jadi ma'rifatnya Bapak Ibu betul-betul kala lisanahu. Dah kelurida, itulah maknanya diam itu Bapak Ibu. Itu ma'rifatnya kita. Ma'rifatnya Tuhan, ma'rifatnya Tuhan itu yang katakan itu kosong dalam ketiadaan itu. Kalau sama Tuhan namanya kosong dalam ketiadaan. Kalau sama manusia sebut namanya diam. Sebenarnya hakikatnya sama tuh Bapak Ibu. Anda bisa duraikan itu. Ini dirinya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dirinya tadi? Nah, lihat. Bagaimana dirinya bisa dikenal, bisa disebut, bisa diceritakan? Disitulah letaknya Tuhan yang bernama Allah itu menjelaskan tentang rahasia dirinya. Apa kata dia? Kuntu kanzan mahfiyan. Nya diskusi. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini, jadi Tuhan itu beraku-aku dengan dirinya. Adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Karena aku ingin dikenal siapa aku yang sebenarnya. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku. Ini bahasa syariatnya. Aku ciptakan sesuatu itu, sesuatu yang mana sesuatu itu dari diriku. Liya'rifani, supaya sesuatu itu dia bisa mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya itu. Maka disitulah Allah mentajalikan dirinya. Nah, bahasa tauhid. Nah, kalau bahasa tauhid bukan menciptakan. Bahasa tauhid mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya. Nah, ketika Allah mentajalikan dirinya, dirinya kan yang batin tadi doh, dia mentajalikan dirinya. Ketika dia mentajalikan dirinya dari batin, lalu nyatalah dia menjadi zohir.
Dia mentajalikan dirinya dari batin lalu nyata menjadi zohir. Sebenarnya Bapak Ibu, yang zohir ini diri siapa sebenarnya? Yang zohir ini sebenarnya diri yang batin. Yang batin ingin dikenal. Siapa dirinya? Ketika yang batin itu ingin dikenal, siapa dirinya, maka dia menamai dirinya dengan zohir. Itu maknanya tuh. Dia menamai dirinya, dia menyebut dirinya dengan zohir. Itu makna hakikatnya. Sebenarnya yang zohir inilah sebenarnya diri yang batin itu. Nah, Ustaz mencoba antarkan paham ini sama ibu-ibu dulu. Antara batin dengan zohir. Nih, ini batin. Ini yang zohir. Antara batin dengan yang zohir, yang sebenar ada yang mana ibu? Yang sebenar wujud? Yang batin. Ya Bapak Ibu ya, antara zohir dengan batin yang sebenar ada, yang sebenar wujud itu yang batin. Kalaulah yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu yang batin, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Bayangannya. Bayangannya. Apalagi Ibu? Hah? Bagiannya. Apalagi? Cermin. Apalagi? Kenyataan. Yang zohir inilah kenyataan, ya, bayangan cerminan daripada yang batin. Lalu Bapak Ibu patrikan ke dalam hatinya. Kalaulah yang zohir ini adalah cerminan bayangan kenyataan tajalli daripada yang batin, patrikan dalam hati. Jazamkan dia. Sesungguhnya yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin itu. Kalaulah yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin, maka yang Bapak Ibu lihat selama ini, yang Bapak Ibu pandang selama ini, yang Bapak Ibu musyahadakan selama ini, diri yang zohir atau diri yang batin? Diri yang batin atau diri yang zohir? Diri yang batin. Yang Bapak Ibu lihat selama ini, itu adalah diri yang batin. Karena diri yang batin itulah telah nyata. Diri yang batin itu telah zohir. Diri yang batin itu telah tampak. Maka yang zohir dan yang tampak itu, itulah sebenarnya diri yang batin itu. Disitulah Bapak Ibu memandang Allah tuh. Allah tuh nama siapa tuh? Nama yang batin itu. Memandang Allah itu, kata Nabi, memandangnya betul-betul nyata senyata-nyatanya. Wujud sewujud-wujudnya. Apa kata beliau? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu betul-betul mampu memandang Allah itu, mampu memandang diri yang batin itu betul-betul nyata senyata-nyatanya, zohir sezohir-zohirnya, jelas sejelas-jelasnya. Kenapa kita memandang Allah itu nyata senyata-nyatanya, zohir sezohir-zohirnya? Karena Allah itulah betul-betul diri yang zohir. Kenapa diri yang zohir? Karena dia telah nyata, dia telah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya diri yang batin itu. Itulah nyatanya Allah itu. Apa sebabnya? Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya tidak ada. Dan yang ada itu hanya Allah. Kalaulah sesuatu tidak ada, lalu siapa sesuatu itu sebenarnya Bapak Ibu kalau sesuatu tidak pernah ada? Sesuatu itu juga dia. Itulah yang dikatakan yang zohir tuh. Ini zohir Bapak Ibu. Nah, sekarang kita perhalus ilmunya. Ya, kita perhalus. Zohirnya Allah itu, ini yang disebut namanya nur. Zohirnya itu yang disebut namanya dengan nur.
Dan nur itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu terjemahkan dengan bahasa cahaya. Ya. Cukup dipahami saja nur itu ya nur, jangan diterjemahkan dengan cahaya. Sebab kalau diterjemahkan dengan cahaya, merubah makna dia, merubah maksud dia. Contoh, cucunya Bapak Ibu namanya Nur Hayati. Apa artinya itu Bapak Ibu Nur Hayati? Cahaya kehidupan. Ketika Bapak Ibu panggil, wahai cahaya kehidupan, menengoknya Bapak Ibu? Melenong enggak? Tidak. Kenapa tidak menengok, tidak melenong dia? Bukan namanya. Coba panggil lah, hei Nur Hayati. Menoleh enggak dia? Menoleh. Makanya nur itu jangan diterjemahkan, jangan diartikan dengan cahaya. Kalau tidak boleh diterjemahkan dengan cahaya, lalu apa maknanya nur itu yang sebenarnya, Ustaz? Lihat, makna nur ini itu adalah terang. Itu hakikat nur itu terang. Hakikat terang itu jelas. Hakikat jelas, nyata. Hakikat nyata, wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah nur. Kalaulah segala yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang adalah nur, lalu siapa nur itu? Nur inilah yang dikatakan zohirnya yang batin itu. Inilah zohirnya yang batin. Kalaulah nur itu zohirnya yang batin, maka nur itulah sebenar-benarnya diri yang batin. Ketika itulah Bapak Ibu sudah memandang dan melihat serta menyaksikan yang batin itu betul-betul sudah terang, sudah jelas, sudah nyata dan telah wujud dia. Maka segala yang wujud itulah nyatanya Allah tuh. Segala yang wujud itulah dirinya. Kalaulah segala yang wujud dan segala yang nyata itu dirinya, dirinya itulah yang wujud dan nyata pada segala sesuatu. Segala sesuatu itulah nyatanya dirinya yang sebenarnya. Itikad dalam ini, jazamkan dalam ini, jangan ditolak, jangan diingkari. Kalau Bapak Ibu tolak dan Bapak Ibu ingkari, Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang nyata, segala yang wujud dan nyata, itulah Allah, kita tolak dan kita ingkari. Ketika kita mati pada saat itu, maka mati kita dalam keadaan kafir. Wa may yartadib minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang bimbang dan ragu, tak yakin dia bahwa Allah itulah yang wujud, bahwa Allah itu yang nyata, segala yang wujud dan segala yang nyata itulah Allah, diingkarinya, maka dia dalam keadaan kafir matinya. Kalau dia dalam keadaan kafir matinya, ulaika habitat a'maluhum, maka melelehlah amalnya itu. Hampa amalnya, sia-sia amalnya, percuma, tidak ada manfaat dan faedah buat dirinya. Inilah orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri. Orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri, maka Ustadz katakan dia itu sebagai apa Pak Ardi? Orang takicu di nantarang namanya. Ini yang Allah katakan. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada kamu, kata Allah, tentang amalan orang yang merugi? Amalan orang yang merugi yang sebenar-benarnya, kata Allah, allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, adalah orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia.
Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menganggap dan memandang bahwa diri mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Ini yang takicu di nantarang tuh Bapak Ibu. Ya. Takicu di nanggalo biasanya di Bapak Ibu ya. Kena galok. Tapi takicu di nantarang sakit bananya hati itu ha. Karam di tengah lautan biasa tuh Ibu. Karena di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananya Wak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tertipu dan takicu di nantarang. Ya. Begitu Allah tuh. Makanya kenalilah penyamaran Allah itu. Kenalilah tajalli Allah itu. Kenali tahwil Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Karena segala bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah nyatanya akan dirinya. Kalau sudah nyata senyata-nyatanya Allah itu Bapak Ibu, jangan dicari-cari juga Tuhan tuleh. Makin dicari, makin hilang ya, makin menjauh. Tidak akan pernah bersebut oleh Bapak Ibu. Kalau sudah kenal. Tapi kalau belum kenal, carilah Tuhan tuh supaya kita temui. Bagaimana cara menemui Tuhan tuh? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan Allah tuh? Kemana cara mencarinya? Mencarinya adalah pada diri. Mencarinya di dalam diri. Mencarinya di dalam rahasia diri. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah sebenarnya aku. Wujud nyata senyata-nyatanya telah menjadi akan rahasia dirimu. Ini yang diingatkan Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ya. Di mana letaknya dia berada pada kesesatan yang sangat jauh? Padahal Allah itu telah wujud dan nyata sempurna pada dirinya ini. Makanya orang yang tidak mampu memandang akan rahasia dirinya, itu namanya apa tuh Bapak Ibu? Putus sange namanya tuh Bapak Ibu. Kopia lah bakanaan ya ti kepalo kau bacari jo kopia le. Ati putus sange tu. Baju lah bakanaan lah pakai baju tu bacari jo le ati putus sange tu. Ko tangan lah bertanya je mah tangan tu putus sange tu dah. Sange butuh dah tu dah. Tu sange butuh lalu itu. Ini mesti pahami. Jadi zohirnya yang batin itu berupa nur. Lihat, zohirnya yang batin itu berupa nur. Nur itu maknanya terang, terang itu jelas, jelas itu nyata, nyata itu wujud. Maka segala yang wujud itulah nyatanya diri yang batin yang sebenarnya. Ada paham Bapak Ibu tuh? Alhamdulillah. Kalau udah paham, kita masuk lagi ke dalam. Kita gunakan bahasanya. Siapa nur itu yang sebenarnya? Kalau kita pandang dari sisi bahasa ma'rifat, nih lihat. Siapa nur ini? Kalau kita pandang dari sisi bahasa ma'rifat, siapa nur ini? Kalau kita pandang dari sisi kata hakikat, siapa pula nur itu? Kalau kita pandang dari sisi bahasa torikat. Dan siapa pula nur itu kalau kita pandang dari sisi bahasa syariat. Kita lihat dulu ya. Kita ambil dari pucuknya langsung turun ke bawah. Biar nampak jelasnya. Nur ini Bapak Ibu kan zohirnya Allah tuh. Nur itu kan zohirnya Allah. Kalaulah nur ini zohirnya yang Allah, yang batin tadi, maka secara makrifat, ini bahasa makrifat,
mesti ada dalam ini. Sesungguhnya nur ini secara bahasa ma'rifat, siapakah dia? Itulah Allah tuh. Inilah yang dikatakan oleh Allah itu. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa sesungguhnya nur itu bahagian diriku, itu belahan jiwaku, itu tajalli aku. Kalaulah nur itu bahagian diriku, belahan jiwaku, tajalli aku, maka belahan jiwaku, tajalli aku, bahagian diri aku tuh yang sebenar-benarnya tuh. Kalau bahasa nggak turun bahasanya nih, bahasa ma'rifat tapi berkias. Siapa nur itu? Nur itu tiada lain Allah. Wah. Kenapa nur itu dikatakan tiada lain Allah, Daniel? Karena dia bahagia daripada diri Allah. Baru Bapak Ibu patikan, kalaulah nur itu bahagian daripada diri Allah, patrikan mati. Bahagian daripada diri Allah itu tiada lain adalah Allah, itulah yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena yang batin itu telah zohir. Yang zohir itu maknanya nur. Yang zohir itu maknanya wujud. Yang zohir itu maknanya nyata. Yang zohir itu maknanya jelas. Nah, kita lihat, masukkan ayatnya. Nah, lihat. Ini bermain nih. Satu ini kita lihat. Allah, lihat. Nurus samawati wal ard. Allah itu nur langit dan bumi. Nah, lihat. Allah itu nur. Nur itu apa artinya tadi? Terang. Terang itu apa hakikatnya? Jelas-jelas itu apa? Nyata itu apa? Lihat. Allah itu nur, terang, jelas, nyata, dan wujud. Cobalah Bapak Ibu masukkan langsung kepada makna yang hakikinya. Allah itu adalah wujud, ya. Allah itu wujud. Wujudnya itu sudahnya nyata pada langit dan bumi isi di antara keduanya. Allah itu udah betul-betul wujud, udah betul-betul nyata, sudah betul-betul jelas dan terang pada langit dan bumi. Karena langit dan bumi ini itulah nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Tuh, makrifat tuh. Terang seterang-terangnya. Jadi siapa tidak mampu memandang nyatanya Allah pada alam, pada langit dan bumi, sempurna pada dirinya, butuh sange. Orang yang butuh sange tampaknya di mana, Pak Ardi? Neraka. Apa ayatnya tuh Khalifah? Asailah. Hah? Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia maka buta di akhirat, dan dialah orang yang tersesat. Lalu buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Apakah buta mata di kepala atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Orang yang dikatakan buta, yang buta sange, yang sange-sange buta, itu adalah butanya mata sudurnya, butanya mata hatinya. Apa maknanya butanya mata hati itu? Makna butanya mata hati itu siapa yang tidak mengenal Allah yang wujud, tidak mengenal Allah yang nyata, tidak mengenal Allah yang zahir, yang jelas, yang wujud, maka itulah orang yang buta, itu yang sebenarnya tempatnya di neraka. Ini yang Allah jelaskan itu. Sehingga mereka pulang dan kembalinya itu betul-betul pulang dan kembalinya dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tersesat itu. Ini secara ma'rifat bahwa nur itu tiada lain Allah. Kalaulah nur itu tiada lain Allah, maka patrikan ke dalam diri, ke dalam bahwa nur itu yang sebenar-benarnya Allah. Kenapa? Allah nur samawati wal ard. Allah itu nur, sudah nyata pada langit dan bumi. Itu dia maknanya. Anda juga terlihat, anda juga nampak. Nah, itu yang Allah katakan itu.
Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Itu yang buta itu. Itu yang pertama Pak Ibu. Yang kedua, turun lagi ke bawah. Siapa nur ini kalau kita gunakan bahasa hakikat? Lihat. Nur ini kalau kita gunakan bahasa hakikat disebut wujudullah. Kenapa nur itu dikatakan wujudullah? Karena dia adalah tajalli, kenyataan, bahagian daripada dirinya. Itu maksudnya. Ya. Yang ketiga, kita gunakan bahasa nur itu dengan bahasa torikat. Siapa nur itu? Nur itu sebut cermin Allah. Jadi cermin Allah. Sekarang Ustaz mau nanya, ya sama ibu-ibu lagi menghilangkan kantuk namanya. Ya ibu yang pakai kacamata nih, bu apa namanya nih? Bu Dalizar ya. Ada Bu Linda lah, ganti Bu Linda. Ya, ketika Bu Linda bercermin tadi di rumah, pakai lempong siti, pakai bedak. Ketika bercermin tadi di rumah, sendirian tuh, nampakkah diri Ustadz di dalam cermin itu ketika ibu bercermin tadi? Kenapa tidak tampak? Ketika bapak ibu bercermin berkaca sendiri tadi di rumah, maka yang nampak itu adalah diri bapak ibu. Karena diri bapak ibu yang bercermin, bukan diri Ustadz. Kalau diri Ustadz yang bercermin, tentu nampak diri Ustadz bercermin. Diri ibu nak nampak di situ sama Ustadz, karena Ustadz yang bercermin. Sekarang ketika bapak ibu bercermin tadi, maka yang nampak itu adalah diri bapak ibu, bukan diri Ustadz, karena diri bapak ibu itu yang bercermin. Ini kias. Apa makna yang sebenarnya? Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Kalau Allah itu ahad, esa dan tunggal, ketika Allah itu bercermin, ingin melihat dirinya, maka diri siapa yang nampak di dalam cermin itu ketika Allah bercermin? Ini bahasa torikat, bahasa kias nih. Diri siapa? Diri Allah. Apa sebabnya Pak Ali diri Allah yang terlihat di dalam cermin itu? Karena Allah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka diri Allah lah yang wujud di dalam cermin itu. Apa makna yang sebenarnya? Kalaulah diri Allah yang bercermin dan diri Allah lah yang terlihat di dalam cermin, lalu mana yang dikatakan cermin Allah itu Pak Ali? Kalau nak dapat, nak boleh pulang dah. Lihat, pandang sini Mana yang dikatakan cermin Allah? Sehingga yang nampak di dalam cermin Allah itu hanyalah diri Allah. Yang mana yang cermin Allah? Dah tua aku. Mana ibu-ibu? Yang mana? Yang mana? Pasti jawabnya macam-macam nih. Berbeda ulama kasab di sini ya. Pak Son dulu, Pak Son Ratu. Itu adalah alam semesta ini, Ustaz. Nggak ada Ustaz nyabi alam tadi dah. Nggak ada Ustaz. Yang di sini. Nur ini yang cermin Allah. Makanya aku ingin melihat diriku di luar diriku. Kalau Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya, maka di luar dirinya itulah sebagai cermin untuk memandang akan dirinya. Ulang lihat Pak Son, mana yang cermin Allah? Nur tuh. Ustaz lu ada nyobi alam gila dah. Nur ini yang cermin Allah Bapak Ibu. Itu yang bahasa torikat tuh Kalau bahasa hakikatnya apalagi tadi Daniel? Masa makrifatnya? Allah. Kalau bahasa hakikat? Wujudullah. Kalau bahasa torikat? Cermin Allah.
Ini yang cermin Allah. Nur ini yang dikatakan cermin Allah untuk memandang dirinya Allah. Sekarang kita gunakan bahasa nur ini dengan menggunakan bahasa syariat. Bahasa syariat lagi. Kalau bahasa syariat nur itu apa namanya? Hah? Hamba Allah. Apalagi? Biar banyak sinonim katanya, biar Bapak Ibu paham. Makhluk Allah. Apalagi Pak Ardi? Ciptaan? Nah, ciptaan Allah. Apalagi? Kalifatullah. 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 Nah. Apalagi? Hah? Oh, Habibullah. Sampai habis. Apalagi? Insan. Ini yang sempurnanya. Nah, lihat. Nah. Nur ini, ya, kalau kita gunakan dengan bahasa syariat, nur itu yang disebut namanya hamba Allah. Aku Allah. Itu maksudnya tuh. Nah, enggak juga paham, hamba itu yang Allah. Tuh. Hamba Allah, hamba itu yang Allah. Atau aku Allah. Nur itu secara bahasa syariat disebut juga makhluk Allah. Nur itu bahasa syariat ciptaan Allah atau ciptaan. Nur itu bahasa syariat khalifatullah, Habibullah atau insan. Nah, kita gunakan dengan bahasa kias lagi. Ya, lihat bahasa kiasnya. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Hah? Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Habibullah itu yang Habib. Yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Maka tidak ada alam, tidak ada manusia, tidak ada ciptaan, tidak ada makhluk, tidak ada khalifah, tidak ada hamba, melainkan yang ada itu Allah. Kalau yang ada itu adalah Allah, maka Allah itulah sebenar-benarnya yang sudah wujud, yang sudah nyata, sebutannya secara bahasa syariat hamba Allah. Itu dia semuanya itu. Walaupun namanya banyak, cara penguraian yang banyak, cara penyebutannya banyak, namun hakikat dirinya satu saja Bapak Ibu. Satu saja. Maka untuk memandang kesempurnaan, lihat, kita tilik lagi ke dalam. Untuk memandang kesempurnaan wujud nyatanya Allah itu sebenarnya adalah pada nur. Ya. Untuk memandang kesempurnaan nyatanya wujud Allah itu pada nur. Untuk memandang nur itu, lihat, itu betul-betul nyata sempurnanya pada langit dan bumi. Itu yang disebut namanya alam. Untuk memandang kesempurnanya Allah pada langit dan bumi atau pada alam, itulah sempurna pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah. Pilih lagi ke dalam. Kalaulah insan ini kesempurnaan tanpa memandang nyatanya wujud diri Allah, maka kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah pada insan itu adalah kepada insan yang soleh. Untuk memandang kesempurnaan diri Allah pada insan yang soleh, memandangnya itu kepada ulama. Untuk memandang kesempurnaan wujud Allah pada insan yang ulama, itu kepada yang as-sadiqin. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada as-sadiqin, maka memandangnya kepada Nabi. Untuk kesempurnaan memandangnya Allah pada Nabi, itu kepada pada Rasul.
untuk memandang kesempurnaan Allah pada Rasul. Itu kepada 25. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada Rasul yang 25, itu kepada yang 5. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada Nabi dan Rasul yang 5, itu kepada 1. Siapa yang 1 ini? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pandanglah Muhammad itu dengan pandangan yang zahir dan batin. Mana Muhammad yang hakiki, mana pula Muhammad yang majazi. Majazi, hakiki. Karena Muhammad yang majazi dan hakiki secara zahir dan batin, itulah dia sebagai wasilah Bapak Ibu untuk kita bisa wusul kepada Allah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana. Coba sambung. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh dan teladan yang terbaik bagi dirimu. Siapa yang ingin berliqa, siapa yang ingin bermusyahadah, siapa yang ingin berbuat jahat dengan Allah, maka Muhammad itulah wasilah kita untuk kita bisa wusul kepada Allah. Amanah yang Muhammad yang hakiki. Nah, lihat, Muhammad yang hakiki ini, itu yang sebut namanya dengan Nur Muhammad. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad yang hakiki itu betul-betul nyata sempurnanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah zahir dan batin. Apa bedanya dengan diri Bapak Ibu? Apa bedanya tuh? Coba Pak Ali lagi. Bedanya apa tuh? Pak Abdul Qadir. Nah, apa lagi bedanya Pak Abdul Qadir? Kesempurnaan memandang nyatanya Allah itu ya pada Muhammad Rasulullah, zahir dan batin. Apa bedanya dengan Pak Abdul Qadir? Walaupun kita ini bukan nabi dan rasul, bukan tempat memandang kesempurnaan nyatanya wujud Allah, namun Ustadz, diriku ini juga bahagian daripada dirinya juga. Saya ulang lagi. Walaupun diri Bapak Ibu bukanlah tempat memandang kesempurnaan nyatanya wujud Allah, namun diri Bapak Ibu itu bahagian daripada dirinya juga. Dirinya juga itu yang mana tuh yang juga tuh? Nur Muhammad tuh maksudnya. Dirinya juga. Tuhnya Muhammad tuh. Nur Muhammad itu maksud Ustaz. Apa sebabnya? Allah katakan waja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu bahagian daripada diri aku. Lihat nih gelas nih ha. Ini Nur Muhammad nih ya. Ustaz contohkan dengan kias. Bukan gelas pula Nur Muhammad. Ini perumpamaan menghantarkan paham. Ya. Nah, Ustaz lambuangkan gali kau kata Bapak Ibu. Lambuangkan le tahu. Dilemparkan ke ate, tibu di bawahnya pecah bakapiang-kapiang dan badarai-darainya. Ya, pecah dari bawah. Pecahannya, bahagiannya ada yang 4 meter, ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1, ada yang setengah meter, ada yang tetonggok di situ tetonggok lah itu Pak. Yang tetonggok itu siapa tuh? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang sampai meter tuh bagian awak itu mah. Atau yang 3 meter tuh bagian awak tuh. Atau yang 2 meter, atau yang serpian tuh bagian. Ya. Walaupun yang 4 meter, 3 meter, 2 meter
Namun hakikat yang 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter itu tiada lain. Ini juga Tuhan menghantarkan paham. Makanya ambil dengan rasa Tuhan. Ya. Itu yang dikatakan itu. Bahwa diri Bapak Ibu dengan diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikat yang sebenar-benarnya adalah Esa. Satu juga dia. Kenapa hakikatnya Esa dan satu? Karena Bapak Ibu memandang secara hakikat. Secara hakikat Esa dan satu itulah pada Nur Muhammad itu. Apa sebabnya hakikatnya satu? Nur Muhammad ini sudah nyata pada tubuhnya Rasulullah. Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhnya Rasulullah. Nur Muhammad itu juga sudah nyata pada tubuhnya Bapak Ibu. Nur Muhammad itu juga sudah nyata pada ruhnya Bapak Ibu. Maka hakikatnya diri Bapak Ibu dengan hakikatnya diri Rasulullah, hakikatnya adalah sama-sama nur, dan nur itu bagian daripada aku. Kalaulah nur itu bagian aku, maka nur itu sebenarnya aku. Maka akulah yang mengatakan aku itu ahad. Karena aku ni ahad, maka disitulah orang arif billah menjelaskan ahadnya Allah itu dikatakan wahdatul wujud. Apa artinya itu wahdatul wujud? Diri yang satu. Apa maksudnya diri yang satu tuh? Tidak ada lain selain dia. Tidak ada yang lain selain dia, hanya dia satu-satunya. Itu maknanya tuh. Tidak ada selain dia, kata Khalifah, maka kata Ustaz, hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya, tidak ada di yang lain selain dia. Karena dialah yang ahad, dialah yang tunggal, dia yang esa. Maka diri Bapak Ibu inilah diri yang sebenarnya. Diri yang ahad itu. Diri Bapak Ibu inilah sebenarnya diri yang tunggal itu. Karena diri yang ahad, diri yang tunggal itu tiada lain dirinya. Tapi Bapak Ibu jangan jadi Tuhan pula. Bapak Ibu jangan ngaku-ngaku Tuhan pula. Jadi Fir'aun mereka. Jadi yang Ustadz ajarkan kepada Bapak Ibu, Ustadz tidak mengajarkan Bapak Ibu jadi Tuhan. Ustadz tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu ngaku-ngaku Tuhan. Ustadz tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu ingin merampok hak Tuhan. Lalu apa yang Ustadz ajarkan selama ini? Yang Ustadz ajarkan selama ini sampai matinya Ustadz untuk umat ini. Bagaimana Bapak Ibu mampu mengenal Allah. Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat. Kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Kita tidak pernah ada sama sekali. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali. Itu sejak nyatanya Allah itu. Sejak wujudnya Allah itu. Kapankah Allah itu wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu? Hah? As-sailah. Kapan Allah itu wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu? Hah? Ketika kita tiada. Ketika Bapak Ibu sudah paham diri Bapak Ibu tidak ada, tiada, maka ketika itu yang muncul adalah kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu disitulah munculnya di dalam hati. Hati itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri. Di dalam rahasia hakikat diri itu yang iman. Iman itulah sebenarnya yang mengatakan diri Bapak Ibu tidak wujud dan yang wujud hanya Allah. Itu yang kesadaran Tuhan, itu yang sebenar-benarnya. Kalau Bapak Ibu telah muncul kesadaran Tuhan pada diri, apa buktinya Bapak Ibu telah muncul kesadaran Tuhan pada diri? Ini turun ke bawah nih. Apa buktinya Khalifah? Ketika Khalifah telah muncul kesadaran Tuhan pada diri, apa buktinya kesadaran Tuhan telah wujud pada diri Khalifah? Bersyariat. Buktinya apa? Itulah buktinya. Bukti kesadaran Tuhan telah wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu, nyatalah pada syariat. Nampak ibadah solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya,
ya, dan lain sebagainya. Nampak sabarnya, nampak ikhlasnya, nampak takawakalnya, nampak waroknya, pengasih, penyayang, paibonya. Betul-betul Bapak Ibu sudah menjadi rahmatan lil alamin dan sudah menjadi rahmatan lil alamin. Rahmatan fil alamin, nampak penyayangnya sama bini. Rahmatan fil alamin, nampak penyayangnya sama uda, sama anak, sama cucu, sama menantu, sama kawan, sama sahabat, seluruhnya Bapak Ibu. Kenapa? Yang terpandang itu tiada lain adalah Allah. Itulah maknanya, dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Bagi Allah, dari Allah, untuk Allah. Tidak ada dari makhluk untuk Allah, tak ada dari Allah untuk makhluk, karena makhluk itu nyatanya Allah. Ya, makhluk itu nyatanya Allah. Nah, siapa yang katakan makhluk itu nyatanya Allah tadi? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang nyatanya Allah. Kenapa Nur Muhammad dikatakan nyatanya Allah? Ketika Bapak Ibu mengambil kalimat itu dengan menggunakan bahasa hakikat. Kalau Bapak Ibu menggunakan Nur Muhammad dengan bahasa marifat tadi, bahasa torikat apa? Cimeran Allah. Itu maksudnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Nur Muhammad dengan bahasa marifat, itu dia tuh. Itu maksudnya, dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Pada makom ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu telah sampai kepada makom Tuhan. Orang sudah sampai pada makom Tuhan, inilah yang dikatakan namanya hakikat tauhid. Ya. Hakikat tauhid. Hakikat tauhid itu tidak ada yang lain lagi, yang ada hanya Allah. Tidak ada yang tampak yang lain lagi, melainkan hanya Allah. Tidak ada sesuatu yang lain lagi, melainkan Allah. Tak ada alam, tak ada makhluk, melainkan hanya Allah. Kalau tidak ada alam, tidak ada makhluk, hanya Allah, maka Allah itulah segala yang wujud, segala yang ada, segala yang wujud dan yang ada, itulah Allah itu. Kenapa Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajhahu? Tiap-tiap segala sesuatu, enggak pernah ada yang ada itu anak aku. Disitulah Allah mengatakan innani, itu dia, innani anallah, la ilah ana. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu dia. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. Tak ada Tuhan, tak ada yang nyata, tak ada yang wujud, tak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan yang wujud dan yang nyata, yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu aku. Siapa yang ngomong aku tuh? Allah. Apa? Udah sampai makomnya Bapak Ibu tuh pada makom Tuhan. Makanya orang yang telah sampai makomnya pada makom Tuhan, itulah yang katakan Nabi kala lisanau tadi tuh. Tuh udah diam tuh. Makanya Bapak Ibu keluar dari majelis ini diam-diam sila bekoleh. Ngecek-ngecek tuh. Apa maknanya yang sebenarnya tuh Daniel? Keluar dari sini yang soleh, jangan ngecek-ngecek. Apa seperti itu? Beko kecil orang sombong Daniel kok. Itu maknanya, siapa yang telah mengenal aku, rahasiakan aku pada dirimu. Walaupun dirimu bukanlah nyatanya dirimu, akan tetapi nyatanya aku. Sebenarnya aku yang merahasiakan diriku pada diriku. Kalau aku merahasiakan diriku pada diriku, maka yang bisa kenal dengan aku, itu tiada lain adalah karena aku. Nah, itu maksudnya Tuhan. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazakka minkum min ahadin abada lakuntu minal khasirin.
Kalau bukan karena rahmatku, kalau bukan karena karunia aku, kalau bukan karena anugerah aku, kamu tidak akan pernah bisa mengenal aku. Dirimu tidak akan pernah bisa suci dan bersih. Kamu tidak bisa beribadah. Tapi kenapa kamu bisa beribadah suci? Kenapa kamu bisa kenal aku? Itu karena aku, kata Allah. Disitulah letaknya. Setelah kita paham di situ, makanya orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Le ngerti itu? Ustaz ulangi le. Orang yang sudah makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat, dan orang yang tidak mengatakan dirinya makrifat belum tentu juga dirinya makrifat. Ya. Jadi nggak mengalih. Antuk salah leh. Ya, kok sakit baru bek, kok lapar makan, kok minum mawi, kok panik monjua, kok kantuk bawa lalok. Tapi jangan gini lalok ditalkinkan bekah. Itu maknanya hidup dia sami'na wa ta'na. Itulah maknanya tuh, diam di dalam paham, paham di dalam keheningan, hening di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan. Itu dah. Nah, jadi jangan menye-menye je le. Le, tu menye-menye tu. Tu parti. Menye-menye tu apa parti? Ada kelas kamus di Minang ada tu. Jangan neko. Nak boleh neko-neko orang. Apa nama? Nak boleh keluh kesah tu menye-menye mau tu. Ya. Ya, jangan cerpet-cerpet dengan Tuhan. Ya, jangan nyala-nyalakan nasib, takdir, ratak tangan, ratak jari gitu. Alah mengaji Tuhan, awak lah mengenal Allah, tapi utang tak namun selesai dah. Mengaji itu bukan menyelesaikan utang. Utang tetap dibayar Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu berutang, maka tetap bayar. Ya, tuh. Tapi kita mengaji betul-betul untuk menyadari diri kita tidak pernah ada sama sekali. Yang ada itu hanya Allah. Inilah kita mengaji itu untuk biar kita selamat jalan pulang dan kembali kepada Allah. Itu bahasanya. Paham dan mengerti kita yang sebenar-benarnya itu. Ini Bapak Ibu. Jadi, ya, zahirnya Allah itu sudah nyata pada nur. Nur itu sudah nyata pada sekalian alam. Alam itu sudah sempurna pada diri Bapak Ibu yang disebut insan. Maka kenalilah diri Bapak Ibu yang dikatakan insan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku tiada lain adalah aku. Kalaulah insan itu tiada lain adalah aku, insan itu yang sebenar-benarnya aku itu insan. Jadi yang mengatakan insan itu bukan Bapak Ibu. Yang mengatakan insan itu siapa? Allah yang mengatakan insan itu. Makanya Bapak Ibu nak urang dah. Nah, ada Bapak Ibu orang lah. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orang yang kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun kita mengatakan diri kita insan, tapi insannya diri kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita mengatakan diri kita ini hamba, hambanya diri kita bukanlah kenyataan diri kita. Tapi siapa orang, siapa insan, siapa hamba? Itu tiada lain adalah Allah. Situlah letaknya Allah itu bersifat. Ini jaiz. Apa jaiz itu? Harus. Boleh jadi dia mengatakan dirinya insan. Boleh jadi mengatakan dirinya hamba. Boleh jadi mengatakan dirinya terserah aku. Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Pandai-pandai aku lah tuh kata Tuhan. Ya. Jadi tidak ada pengakuan Bapak Ibu di sini. Jangan Bapak Ibu ngaku-ngaku di situ. Ya. Jadi pahamilah kaji ini. Kaji kita itu untuk memahami dan menyadari hanya Tuhan yang ada, kita tidak pernah ada sama sekali. Kalau diri kita tidak pernah ada, lalu siapa sebenarnya diri kita? Diri kita inilah nyatanya Allah. Kalau diri kita ini nyatanya Allah, diri kita inilah yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Kalla lisanau, diam. Jangan sobik-sobik jolek. Kalau disebut turunkan dia ke dalam bahasa syari. Ya, kalau disebut turunkan bahasa syariat. Jangan bahasa makrifat dipakai.
Ya, disabi orang awak beko apa sase, itu tuh. Ya, itu mesti dipahami, arif dan bijak dalam menyikapi ini. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu, udah panik aku. Itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan Allah rahmat dan anugerah sehingga kita keluar, pulang ke rumah, pulang ke Malaysia, pulang namanya ke Palangkaraya, namanya bukan palang pintu, betul-betul sudah kita mengenal akan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.